Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Septi Ramadhani dengan NIM 24021460057. Saya dari kelas PI 2 dari angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah uji statistik dalam penelitian menggunakan aplikasi SPSS yang dimulai dari coding item, terus reverse scoring, import data dari Excel ke SPSS, hingga berbagai uji statistik lainnya. Yang pertama, kita akan membuka data penelitian kita. Nah, di sini saya menggunakan data yang berasal dari penelitian yang saya dan teman-teman lakukan pada mahasiswa dan juga mahasiswi mengenai analisis of online game addiction and psychological well-being in psychology student of UIN dan Kota Palembang. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Nah, variabel yang pertama yaitu online game addiction sebagai IV-nya, dan variabel yang kedua yaitu psychological well-being sebagai DV-nya. Nah, untuk alat ukur online game addiction sendiri itu terdiri dari 7 item dengan bentangan 4 skala Likert. Dan untuk alat ukur psychological well-being itu terdiri dari 18 item dan memiliki 6 dimensi dengan bentangan 4 skala Likert. Nah, sebelum melakukan analisis kita harus melakukan coding item terlebih dahulu di Excel. Nah, pertama, agar lebih mudah mengidentifikasi item, maka item-item atau variabel ini diberi kode tertentu. Nah, seperti pada item yang pertama ini, itu kita beri kode tertentu. Untuk variabel yang pertama ini itu online game addiction, jadi kita akan membuat kode tertentu menjadi OGA. Untuk item pertama yaitu online game addiction 1 sampai 7 item selanjutnya kita ubah menjadi OGA juga. Nah, untuk item-item selanjutnya ini merupakan item dari variabel psychological well-being yang memiliki 6 dimensi. Nah, untuk item ini kita akan ubah sesuai dengan kode per dimensinya. Oke, untuk dimensi pertama yaitu ada self acceptance. Nah, kodenya kita akan buat menjadi SAE. Nah, untuk dimensi self acceptance ini memiliki 3 item. Jadi kita akan buat menjadi SAE 1 sampai 3. Buat sampai SAE 3. Selanjutnya, dimensi selanjutnya yaitu ada positive relation with other. Nah, kode yang kita gunakan yaitu ada PRO. Terdiri dari 3 item. Jadi kita ubah PRO 1 sampai PRO 3. Untuk item berikutnya yaitu ada dimensi autonomi yang akan kita buat kode ATG. Nah, ini terdiri dari 3 item juga. Jadi 1 sampai 3. Untuk dimensi selanjutnya yaitu ada environmental mastery. Buat kode EMY 1 dan ini terdiri dari 3 item. Selanjutnya itu ada dimensi selanjutnya itu ada purpose in life. Kita jadikan kodenya menjadi PIL.
ini juga terdiri dari 3 item. Dan ini yang terakhir itu dimensi personal ground, kita ubah menjadi kodenya PGH. Dan ini juga terdiri dari 3 item. Nah, setelah selesai mengubah nama dari item-itemnya, selanjutnya itu kita akan memberikan kode numerik pada respon partisipan yang ini. Jadi kita akan buat pertama kita klik find, lalu kita ketik skala record kita STS, kita find all, lalu replace kita buat 1. Oke, begitupun seterusnya. Selesai, ternyata ada yang menjadi 3. Kita ubah dulu. Setelah selesai kita ubah menjadi kode numerik, lalu kita akan masuk ke aplikasi SPSS-nya. Oke, kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu masuk, kita masukkan file data yang sudah kita kode di Excel tadi, lalu nanti muncul seperti ini, kita klik OK. Ini untuk di data view. Dan untuk variabel nya seperti ini. Pertama kita ubah dulu nominal ke scale. Oke, selesai. Lalu selanjutnya kita reverse item ke item yang unfavorable. Caranya yaitu quick transform, lalu record into different variables, lalu kita masukkan item-item yang unfavorable. Nah, pada data penelitian saya ini itu ada 7 item yang unfavorable. Lalu kita masukkan. Yang pertama itu ada item SKP3, lalu ada PFO2, lalu ada ATY1, lalu ada EMY1, ada PIL1, PIL3, dan juga PGH1. Oke. Nah, untuk namanya ini di depan SAE3 ini ditambah dengan R SAE3, lalu change, begitupun seterusnya. Setelah selesai diubah, lalu kita klik alt and new values, lalu di alt value-nya ini 1 dan di new value-nya berubah jadi 4. Lalu di alt-nya 2, di new-nya 3, di alt-nya 3, di new-nya 2,
4 di value-nya 1. Setelah selesai, kita klik continue, lalu oke. Oke, kembali. Selanjutnya kita akan coding pengelompokan jenis kelamin. Untuk caranya itu di sini saya menggunakan cara manual, yang dimana caranya klik jenis kelamin, lalu klik kanan, lalu insert variable, lalu yang ini dirubah menjadi gender, lalu klik values, klik titik 3, lalu value-nya 1 di label ini perempuan, value-nya 2, labelnya ini adalah laki. Oke, kita lihat di data view. Nah, ini sudah ada, tapi ini masih kosong karena diisi dengan cara manual. Ya, ini sudah selesai pengkodingan pengelompokan jenis kelamin. Oke, setelah sudah selesai kita cek dulu. Oke, ini sudah. Setelah itu karena di sini belum ada total skor dari dua variabel tersebut, maka di sini saya akan melakukan membuat total skor terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan klik transform, lalu klik compute variable, lalu di bagian function group kita klik yang statistikal, lalu di bagian function and special variables kita klik main. Lalu di target variabel kita buat dulu target variabel yang akan dibuat itu apa dulu. Dari sini saya akan membuat OGA dulu. Lalu di bagian sini tanda tanya ini hapus dulu. Lalu masukkan item-item dari OGA. Koma, jangan lupa koma dan tidak usah menggunakan spasi. Lalu lanjut. Oke, sudah. Setelah sudah selesai, klik OK. Ini sudah. Lalu kita buat lagi
total score untuk variabel yang kedua. Public variabel, lalu reset dulu, lalu di function group sama seperti tadi, statistical, dan di function and special variables background. Lalu di target variabel kita buat PWB, karena psychological well-being. Lalu di sini sama seperti tadi, kita masukkan item PWB. Yang pertama itu ada SAE1, SAE2, koma. Karena tadi ada yang unfavorable, kita masukinnya unfavorable-nya, koma, PRO1, koma, lalu sampai selesai. Oke. Oke, ini sudah selesai. Kita masukkan item-item PWB ini, tapi kita cek terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan. Oke, sepertinya sudah benar. Kita klik OK. Lalu sudah execute. Kita lihat terlebih dahulu di data view yang bagian ujung. Nah, ini adalah total skor dari masing-masing variabel. Nah, setelah sudah membuat total skor pada masing-masing variabel, kita lanjut menentukan mean, standar deviasi, dan juga uji normalitas dengan cara klik transform, lalu analyze, klik analyze, lalu deskriptif statistik, kita klik yang frekuensi. Nah, ini kita masukkan bagian OGA. Masukkan variabelnya. Lalu setelah sudah dimasukkan, klik statistik, lalu klik mean, lalu standar deviasi. Sudah diklik continue, lalu klik OK. Ini sudah. Ini untuk mean dan standar deviasinya di masing-masing variabel. Lalu dilanjutkan dengan mencari uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov dan juga data dari data Squamous dan kurtosis. Klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik yang explore, lalu di dependent list ini dimasukkan kedua variabel, lalu klik plots, centang yang histogram, dan normality plots with test, lalu continue, lalu OK. Ini sudah muncul. Ini untuk nilai meannya, ini untuk nilai meannya, ini untuk nilai untuk standar deviasinya, dan ini untuk nilai Squamous dan kurtosisnya. Dan untuk Kolmogorov Smirnov dan Sapir-Whorf ini uji normalitasnya ini signifikan karena dia di bawah 0, kurang dari 0,05. Oke.
Baiklah, selanjutnya yaitu cara uji hipotesis pada analisis korelasi produk momen yang dilengkapi dengan dengan cara uji linearitas. Baiklah, caranya yaitu dengan klik analyze, lalu compare means, lalu klik means, lalu masukin dependent variable dan juga independent variable. Di sini dependent variable untuk penelitian saya yaitu dependennya itu PWP dan independennya yaitu OGA. Lalu kita klik option, lalu klik test for linearity, continue, dan oke. Untuk hasilnya ini signifikasinya itu 0,074, artinya ini terdapat hubungan yang linear antar dua variabel. Lalu selanjutnya itu uji korelasi, klik analyze, lalu correlate, bivariate, lalu masukkan kedua variabel OGA dan juga PBB, lalu klik option, lalu camkan yang means and standard deviation, continue, lalu oke. Nah, signifikasinya yaitu 0,258, artinya ini dua variabel tidak signifikan berkorelasi karena nilainya lebih dari 0,05. Baik, selanjutnya yaitu cara uji hipotesis pada analisis regresi yang dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Nah, dengan cara klik analyze, lalu regression, lalu klik yang linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Nah, kita masukkan variabel dependent dan independent. Lalu klik save, lalu checklist unstandardized, lalu continue, dan oke. Didapat nilai signifikasinya yaitu 0,258, artinya ini lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitasnya. Lalu selanjutnya itu klik transform, compute variabel, lalu ini reset ini. Lalu di target variabel kita ketik A, DS, RES 1. Pada numeric expression ini sama ABS RTS 1. Setelah sudah kita ini tambah dalam kurung, lalu klik OK. Sudah. Selanjutnya kita lihat di tabel ini. Sudah ada. Selanjutnya klik analyze. Selanjutnya yaitu analyze, correlate, bivariate. Lalu di sini masukkan sebentar, ini reset terlebih dahulu. Masukkan unstandardized, lalu masukkan juga OGA. Lalu klik OK. Nah, ini didapat parameter correlation, nilainya yaitu signifikasinya yaitu 0,681, artinya ini lebih dari 0,05, artinya tidak ditemukan masalah antara OGA dengan unstandardized residual.
Oke, selanjutnya yaitu uji regresi linear sederhana. Caranya yaitu klik analyze, lalu regression linear, lalu di dependent dan if kita masukkan. Oke, lalu klik statistik, lalu deskriptif kita checklist, lalu confidence interval juga kita checklist. Sesudah itu continue dan oke. Nah, ini dia. Nah, di R-square-nya ini nilainya itu 0,09 dan signifikasinya yaitu 0,258. Artinya OGA online game addiction itu tidak bernilai signifikan terhadap psychological well-being dilihat dari nilai F-nya dan juga nilai signifikasinya. Karena nilai F-nya itu 1,29292, artinya dia kurang dari 4,00. Harusnya jika ingin signifikan itu harusnya lebih dari 4,00 dan signifikasinya yaitu lebih dari 0,05. Artinya ini tidak signifikan. Baik, selanjutnya yaitu uji hipotesis independent simple t-test dengan uji normalitasnya. Nah, sebelumnya kita akan menguji normalitas dari independent simple t-test. Nah, caranya yaitu klik analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu ke explore, lalu kita set terlebih dahulu. Di dependent list kita masukkan variabel yang akan kita tes, dan di factor listnya itu di gender. Lalu kita klik plots, klik histogram, lalu normality plots with test. Oke, setelah itu continue, lalu oke. Nah, ini kita sudah dapat. Nah, hasil dari uji normalitas independent simple t-test ini yaitu hasilnya signifikan. Hasilnya signifikan karena kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya yaitu cara uji hipotesis independent simple t-test dengan uji normalitasnya. Caranya yaitu klik analyze, lalu compare means, lalu klik independent simple t-test. Lalu kita dulu di bagian tes variabel ini kita masukkan variabel yang akan dites. Nah, yang akan diuji. Nah, variabel yang akan diuji itu untuk penelitian ini yaitu OGA. Nah, untuk grouping variabel yaitu saya akan masukkan. Oke, selanjutnya define groups. Ini grup 1 kita klik 1, grup 2 2, continue, lalu oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Lalu ini hasilnya signifikan. Setelah melakukan uji t-test dengan normalitasnya, kita akan lanjut ke uji one way ANOVA dengan normalitasnya. Caranya, kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Yang caranya yaitu klik analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu klik explore, lalu kita riset terlebih dahulu. Nah, di dependent list akan masukkan variabel TWB. Lalu di factor list kita akan masukkan gender. Lalu klik plots, klik histogram, normality, plots with test. Selanjutnya continue. Lalu klik OK. Nah, untuk hasil normalitasnya itu bisa dilihat di kolom Grove-Smirnov-nya. Itu nilai signifikasi untuk psychological well-being pada perempuan
itu nilainya itu tidak signifikan karena kurang dari 0,05. Sedangkan psychological well-being pada laki-laki nilainya signifikan karena dia 0,200 ini nilainya lebih besar dari 0,05, lebih dari 0,05. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji one way ANOVA. Caranya yaitu klik analyze, lalu compare means, klik one way ANOVA. Nah, kita riset terlebih dahulu. Nah, untuk di dependent list kita isi dengan PWB, dan di faktor itu kita isi dengan gender. Nah, kita klik option centang deskriptif dan juga homogeneity of variance test. Lalu continue dan oke. Ini dia hasil dari one way ANOVA. Nah, ternyata nilainya ini pada signifikasi yaitu 0,226, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan psychological well-being pada mahasiswa laki-laki maupun mahasiswa perempuan karena nilainya ini lebih dari 0,05. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.